Aktris sekaligus penyanyi cantik Aura Kasih merupakan salah satu pecinta binatang yang terbilang cukup ekstrim. Pasalnya ibu satu orang anak ini memelihara berbagai macam jenis ular, bahkan baru-baru ini dirinya menambahkan rubah gurun atau fennec fox dalam daftar hewan peliharaannya. Selain itu, Aura Kasih juga sering mengajak sang anak Arabella untuk main bersama dengan hewan-hewan peliharanya itu. Dirinya menyebutkan bahwa sang anak sudah terbiasa sedari kecil dengan hewan-hewan tersebut di rumahnya. Namun Aura masih tetap memantau dan mengedukasi Bella agar anaknya itu paham dan tidak asal-asalan dalam bermain dengan hewan berbisa seperti ular. Tak hanya itu, Aura Kasih juga menceritakan tentang dirinya yang dahulu adalah seorang bikers dan memiliki motor Ducati Monster. Namun saat ini dirinya bukanlah seorang Aura Kasih yang dahulu. Ia masih suka bermotoran walaupun dengan motor Vespa seadanya yang ia miliki di rumah. Apakah Aura Kasih akan terus menambah hewan peliharanya itu? Suka deh. Apa tuh yang bikin suka naik motor? Biasanya Taylor kan artis, biasa naik mobil gitu. Ya motor tuh lebih cepet aja, simple dan efisien gitu, nggak kena macet. Terus juga memang aku dari SMA udah naik motor sih, jadi Anak motor banget gitu ya Teh ya? Anak motor banget. kalau lady biker sih kayaknya enggak ya, tapi ya mungkin dulu kan naik Harley gitu. Kalau sekarang memang main-main biasa aja. Apa sih yang dirasa ketika naik motor? Mungkin Teh refreshing mungkin atau gimana sih? Recharge? Kalau di Bandung refreshing, kalau di sini mah bau asap. Tapi lebih suka klasik atau yang motor-motor? Aku suka klasik. Apa aja yang mungkin ada koleksi Kak? Dulu mah punya Ducati Monster. Sekarang mah udah Vespa aja, karena cuma dipakai sama mbak aku aja sama supir kayak buat belajar ke pasar gitu kan. Terus aku juga udah jarang juga karena udah polusi lah di Jakarta, nggak mau pakai. Kalau di sini bahaya. Tapi kalau di luar kota mungkin masih oke, masih mau ya. Ngabisin budget gede nggak sih Apa ya? buat nyara Vespa sendiri? Enggak lah, standar Vespa. Kalau dulu mungkin motornya ya lumayan pricey ya, kayak Ducati kayak gitu zaman dulu ya. Jadi kalau sekarang mah Vespa mah standar aja kayaknya. Maintenance-nya bisa nggak sih Teh? Mungkin bisa ngotak-ngatik juga atau gimana mungkin? Enggak lah, aku nggak ngerti. Aku kasih ke orang tua aja ngurus. Jadi suka mereka? Bella dari kecil udah bisa megang kodok yang kodok gede gitu, terus ular. Tapi aku kasih edukasi juga, maksudnya dia nggak boleh pegang ular selain my permission gitu loh. Kalau di tempat orang atau di jalanan atau di zoo juga nggak boleh pegang selain permission izin dari aku. Jadi memang diedukasi biar dia tuh juga kan dia udah nggak takut apapun nih, takutnya ada ular di jalan mau diambil kan berbisa, ternyata nggak boleh. Kenapa mungkin ngajarin anak-anak untuk main sama binatang-binatang kayak gitu Teh? Buat lebih cinta sama Ya lebih anak kecil tuh kalau diajarin untuk menyukai makhluk hidup ya, selain satwa gitu, maksudnya tumbuhan juga kan rasa empatinya biar lebih tinggi dan lebih sensitif. ada perubahan nggak setelah mereka bermain sama hewan-hewan kayak gitu? Ada memang lebih perasa? Oh, anak aku memang ini sih, dan memang anaknya jadi lebih tanggung jawab ya, kayak disuruh kasih makan hewan di rumah dia kasih, jadi lebih sensitif dan lebih peka gitu Teh ya? Ya benar, lebih peka. Dia itu tadi ada rasa tanggung jawab karena dia kayak di umur segitu dia udah dikasih tanggung jawab buat ngurusin hewan yang dia punya dan yang dia sayang gitu. Dari kecil jadi udah diajarin. Siap. Terus lagi pengen punya fennec fox ya. Rubah. Kenapa mungkin suka pelihara binatang-binatang ekstrim dan unik ya Kak? Lebih ke eksotis sih aku bilangnya. Sebenarnya nggak ekstrim banget sih. Kalau ekstrim tuh kayak singa, harimau. Tapi kan aku masih standar lah, kecil-kecil. Tadi nggak lu gituin dulu? Kak ular udah ada berapa Kak di rumah Kak ular? Mungkin koleksi ularnya sendiri Kak? Berapa ya? Aku cuma 2 ya, tapi aku titip sih di temen aku sih. Karena di rumah nggak ada yang mau ngasih makan. Kenapa pilih ular sih Kak? Itu kan termasuk hewan yang Iya lucu tau. Aku sih suka warnanya karena kayak ada patternnya gitu loh. Jadi menarik aja, eksotis aja sih. Nah, cedera mungkin atau ada insiden nggak sih Kak pertama-tama? Udah, kayak aku nggak ada. Baik-baik aja sih selama ini ya. terus
hewan buas apa lagi kak? Tadi kan bilang katanya harimau tuh yang kira-kira masih bisa dipelihara di rumah, apalagi lagi yang pengen dipelihara. Ini lagi mau beli Phoenix Fox itu normalnya kan rubah tuh besar, ini tuh cuman 1,5 kilo lah berat badannya, kayak apa rubah gurun gitu loh, tapi the smallest fox aja, kecil banget. Memiliki kerinduan terhadap band lamanya yaitu Nidji, Giring Ganesha sedikit menyesal dengan keputusannya. Meninggalkan Nidji pada 7 tahun yang lalu, dirinya sempat menggemparkan dunia musik pada saat itu. Hengkangnya Giring dari band Nidji dengan alasan dirinya ingin fokus kepada karir politiknya dan bergabung bersama salah satu partai politik. Namun dengan berjalannya waktu, Giring mulai merasa bahwa keputusannya saat itu terlalu tergesa-gesa. Ia melihat beberapa musisi senior seperti Ahmad Dhani dan Pasha Ungu yang sukses menjalani karir di 2 bidang. Selain itu, Giring juga akan meneruskan karirnya sebagai penyanyi alternatif pop rock. Meskipun demikian, Giring tetap memberikan support kepada Nidji walaupun dirinya bukan lagi bagian dari band tersebut. Ia menyebutkan bahwa vokalis baru Nidji sangatlah keren dan memiliki warna yang berbeda. Lantas apakah Giring akan berkarir secara individu atau solo? Banget. Apa aja tuh, boleh nggak? Banget. Sekarang lagi mulai rekaman, udah mulai take vokal, terus lagu juga mulai dikumpulin, terus ya lagi nunggu ACC lampu hijau dari Buacin. Jadi kalau misalnya lagu oke, kirim ke Buacin oke, baru kita lanjut ke produksi, bikin lirik, gitu sih. Terus ya mulai bisnis, ya normal aja lah, ya kan. Yang masih ngurusin PSI juga, terus mulai manggung kan, gitu sih. Ya aman-aman aja lah, udah menikmati hidup. Itu buat kamu dari sejak kapan? Bikin lagu? Mulai pas abis pemilu langsung. Jadi begitu abis pemilu, jadi kemarin kan gue sempat udah ngobrol juga. Jadi gue sama bini gue tuh memang sudah ngomongin bahwa kayak tahun 2024, 2025 ini harus berkarya, harus berkarya. Kenapa? Karena kangen. Kangen. Apa karena gabut? Apa? Karena gabut nih. Bukan, karena kangen banget. Maksudnya dari 2023 dari masa kampanye semenjak Mas Kaisang sudah jadi ketum, kan jadi banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kemarin waktu jadi ketua umum kan fokus gitu. Tapi semenjak Mas Kaisang jadi ketua umum kan saya jadi bisa bantu yang lain dan akhirnya jadi punya banyak waktu untuk berpikir, berkarya dan lain-lain. Sama Nidji ngomong aja sama Nidji. Makanya yang paling dikangenin sama Nidji itu satu adalah bikin lagu barengan. Itu kangen banget. Karena disitulah apa ya, setiap kali kita ngumpul bikin lagu tuh ada momen-momen magicnya itu kan. Wah, kayak waktu kita nyitain biarlah misalnya gitu kan. Atau nyitain jangan lupakan atau menunggu karma gitu kan. Terusir menunggu karma itu kan ada wah gila gitu, ada that momennya itu yang paling dikangenin gitu. Kalau sekarang kalau saya bikin lagu sama co-producer dan produser masih ada gitu. Cuman biasanya nanya sama Cynthia gitu, nih gimana lagunya? Wah bagus nih. So far sih ya saya sih happy dengan lagu-lagu yang baru, tapi at the same time juga ya kangen juga lah bikin lagu sama Nidji kan, karena nggak ada lagi yang bisa dapetin momen itu lagi kalau bukan sama Nidji. Oh, genrenya apa? Manggung oke lah, karena manggung kita udah pernah ribuan kali manggung kan. Cuman kalau bikin lagu itu yang dikangenin. Genrenya lebih kemana sekarang? Sekarang alternatif pop rock. Jadi ada lagu yang gelap banget, ada lagu yang pop banget. Jadi rencananya pengen bikin solo aja atau? Solo lah. Solo aja berarti ya? Solo. Mungkin ada solo album kolaborasi bersama penyanyi lain mungkin nextnya? belum kepikiran. Mungkin kolaborasi sama yang sudah kejadian, kolaborasi sama pencipta lagu sih. Ada. Tapi sempat nyesel nggak sih Mas keluar dari Nidji? Ya kita kan sudah dewasa ya, kita punya pilihan hidup masing-masing gitu ya. Kalau nyesel sih
kata-kata yang ini, cuman kita tahu bahwa kita jalan yang berbeda, tapi yang jelas yang kita selalu lebih ke kangen sih. Lihat vokalis yang baru gimana? Ubay keren. Apalagi sekarang kan Ubay satu vokalnya keren, kedua gaya nyanyinya beda. Makanya kita lagi kan Niji kan keluarin album baru ya di bulan Juli apa Agustus, kita harus support. Saya juga pasti akan dengerin, saya akan promosiin juga. Terus yang ketiga, Ubay itu secara fisik badannya lebih kotak-kotak daripada saya ya. Saya kan udah bapak anak 4 ya, gitu. Oh dia masih fit. Jadi Ubay keren. Mas Berarti kalau diajak ribuan gimana? Kalau dia apa? Kalau diajak. Ya kalau diajak mau lah. Kalau diajak. Kan pertanyaan kalau diajak. Ya kalau diajak mau lah. Kalau diajak. Tapi komunikasi baik. Masih oke lah, kayak kemarin kan waktu ibunda Andro meninggal kan saya juga datang. Gitu sih. Iyalah. Tapi kalau tanya baik apa enggak ya tanya sama mereka. Kan tadi selain kalau yang kangen-kangennya, tapi kalau yang diinget yang fun-funnya apa sih sama mereka? Ya fun itu kayak ya bercandaannya. Kayak Randy itu kan kalau di panggung kayak di backstage tuh kocak banget, kalau di jalan kocak. Terus ya hal-hal konyol yang kita suka lakukan di backstage aja sih ya. Ya nanti. Pendapatnya tentang dia sempat menyuarakan sakit hatinya, kenapa kamu keluar, itu gimana? Siapa nih? Salah satu personil Niji bilang, oh ini karena ngasih tahu mau keluar gitu. Gimana pendapatnya Bang ini? Kapan maksudnya gimana? Dia pernah menyatakan dia kamu normal lah bos. Maksud gua Niji punya hak, teman-teman gua punya hak untuk bisa mengekspresikan kekecewaan mereka. Nggak punya masalah ya. Nggak ada sakit hati mungkin ya? Ya enggak lah, saya kan udah tahu. Dalam beberapa waktu dekat, film layar lebar bertajuk Dilan 1983 Wo Aini akan tayang di bioskop. Gisel berkesempatan menonton filmnya terlebih dahulu bersama beberapa anak-anak artis seperti Thalia Putri Onsu, Tania Putri Onsu, Moana, Amina, Galaskai hingga Rayansa. Menurut ibunda dari Gempita itu, film terbaru garapan Falcon Picture ini menjadi film yang lengkap untuk ditonton oleh keluarga. Selain ceritanya memang tentang anak-anak, mantan istri Gading Martin itu merasa terbawa dengan nostalgia saat masih berseragam SD. Gimana tadi nonton filmnya, bagus enggak? Talia, sedih enggak terakhirnya? Kalau Nia ngerti enggak tadi nonton apa? Nonton Dilan ya? Ya, coba kalau Gempi gimana tadi nontonnya? Bagus, suka enggak? Kamu terharu? Semua sama kayaknya terharu ya, karena banyak ini sih pesan-pesan yang bagus di film Dilan 1983 Wo Aini ini. Benar-benar relate sama kayaknya kehidupan anak-anak seusia mereka. Kalau kalau Gempi sama Thalia soalnya belum nih, 2 tahun lagi tuh baru mereka seumuran anak-anak di film tadi. Tapi udah mulai ngerti-ngerti nih, pasti udah mulai ada taksir-taksiran, crush. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya crush ya kan, Thalia ada nggak crush di sekolah? Oh enggak, oh beda jenis ya. Kalau Gempi ada. Tapi kan cuman kagum boleh ya sama teman, kalau ada yang teman yang rajin belajar, teman yang pintar gitu. Biasalah, wajar ada crush gitu. Jadi tadi tuh buat anak-anak seusia mereka masuk, buat yang setua-tua kita ini juga kayak mengenang masa lalu. Ingat-ingat dulu zaman kayaknya kelas 5 SD juga udah mulai surat-suratan, taksir-taksiran, tapi kan nggak ngerti konsep yang lebih dari itu kan, jadi emang bersahabat aja. Cuman ya kalau di film ini dimasukin tentang toleransinya tuh banyak banget, tentang menjaga perdamaian, tentang bagaimana saling hidup berdampingan untuk perbedaan ras, agama gitu. Jadi banyak banget yang bisa dipelajarin. It's a good movie dengan acting anak-anak yang
luar biasa, nggak kayak acting, kayak berasa nontonnya kayak nonton kehidupan biasa. Actingnya bagus banget ya, kayak beneran. Justru makanya film ini ringan, nggak aneh-aneh, nggak berat-berat, tapi banyak mengedukasi di detail-detail kasus problematikanya. Itu kita belajar banyak diajarin, diselipin banyak value gitu. Nanti tertarik nggak buat permainan anak-anak kalau kamu juga jadi ini nostalgia ke game-game permainan zaman dulu gitu? Kalau permainan tadi nggak terlalu banyak ya. Tasan, kartu ya. Nah inilah balik ke zaman-zaman waktu dulu. Malah aku zamannya lebih muda dari Dilan yang ini. Aku kan 90-an, ini kan 80-an. Jadi ya ini sih, tapi ininya loh, detail-detail romansnya, taksir-taksirannya tuh lucu gitu, senyum. Kita nggak sadar udah setua ini, tapi ngelihat itu kayak gitu, senyum, lucu. Kangen masa kecil nggak sih? Hah? Masa kecil iya sih, lumayan sih. Main-main di luar rumahnya ya kan, yang zaman sekarang kayak anak-anak nggak dapet kayak Gempi, kita lihat Tania gini, mana ada main di depan rumah mah, udah nggak ada ya, jarang banget kan. Kalau kita dulu kan keluar rumah sepedaan, maghrib baru balik gitu. Jadi ya biar mereka juga bisa kayak ngerasain gitu, oh dulu tuh kehidupan tuh begini ya gitu. Yang bisa sendiri tertarik gak sih untuk ikutan syuting gitu? Main film, Film nggak sih? Game bisa nonton? Nggak mau, tapi mau. Kalian pengen nggak main film? Mau nyanyi apa? Bener nggak sih Kak kalau Gempi minta adik lagi mobil? Nggak nyambung. Main Dilan 19 Club 3. Oh ini. Mau nyanyi apa? Mau acting? Iya. Game kan kelihatan. Sebenarnya mau, tapi nggak mau. Dia tuh kayak galau gitu loh. Dia ngeliat gini tuh suka karya seni, suka, tapi sama prosesnya belum mau, tapi biasa. nggak mau. Ya tuh kan, kayak gitu. Tapi ngarahin juga nggak suka? Enggak sih, belum pernah. Nanti nggak sih mau, tapi nggak mau. Itu gimana? Jadi mau, tapi nggak mau. Tapi udah ditawarin, udah ada tawaran belum sih film? Tawaran sekelewat doang, tapi belum pernah diseriusin. Karena anaknya juga kalau kayak gitu, iya bingung kan zamannya. Gak Gisel, tapi worry nggak anak udah ada kelas-kelas kayak gitu? Nggak worry lah, itu kan wajar, natural ya, pasti ada dalam setiap manusia. Jadi kita tinggal arahin aja. Gini kan, ngarahinnya gimana? Dikasih tahu yang banyak, berulang-ulang berkali-kali. Oh ini naksir, itu maksudnya kagum gitu. Dia belok-belokin aja.